Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Al-ayah. Shadaqallahu maulana al-azim. Pengurus DKM yang saya hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kembali di kesempatan malam ini kita dapat memakmurkan Masjid Allah dengan hadir dan duduk bersama dalam satu majlis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majlis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab. Kita doakan kepada arwah almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agama kita adalah agama yang bukan saja mementingkan hubungan seorang hamba kepada Tuhannya saja. Kita sering menyebut istilah dengan hablum minallah. Selain hablum minallah, satu hal yang tidak boleh terlupakan dalam syariat agama kita adalah hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dan ketika kita berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dosa kepada Allah itu relatif lebih gampang, karena ketika kita minta ampun, beristighfar, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi hal yang berbeda dengan dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia itu hanya diampuni kalau orang yang kita berbuat salah padanya memaafkan kita. Itu beratnya hablum minan nas. Karena itu hadirin rahimakumullah, dalam fikih pun kita bukan saja mengenal dengan fiqhul ibadah. Kalau fikih ibadah berarti fikih yang berkaitan dengan wudhu, sholat, puasa Ramadan, haji dan seterusnya. Tapi juga ada fikih yang cukup penting, bahkan kerap kali kita lupakan, yaitu fiqhul muamalah. Fikih muamalah. Karena justru orang yang rusak fikih muamalahnya namun kemudian fikih ibadahnya bagus,
maka pahala dari ibadahnya dianggap sia-sia, Pak. Kayak misalnya ada orang ketika dia punya hutang tapi dia nggak mau bayar, atau padahal dia mampu membayar utangnya tapi bayarnya tarsok terus. Kita tagih, bang kapan bayar utang? Tar sok. Jadi padahal orang yang kita tadi punya utang adalah orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu, konsep Islam jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang belum mampu bayar utang, maka tungguin sampai dia mampu. Tapi kalau ada orang yang sudah mampu bayar utang tapi nggak bayar, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, orang ini termasuk dalam kategori zalim. Dan orang yang berbuat zalim, kata Nabi, termasuk orang yang pailit, bangkrut kelak di hari kiamat. Kenapa? Karena semua pahala orang yang ia zalimi, itu pahala kita yang berbuat zalim kepada orang, pahala kita pindah semua ke dia. Kalau pahala kita udah habis, kata Nabi kita Muhammad SAW, dosa orang yang kita zalimi berpindah kepada kita yang telah berbuat zalim kepadanya. Jadi gimana nggak bangkrut, Pak? Pahala dikasihin orang, dosa orang diambil kita, bangkrut. Dalam bahasa hadis namanya al-muflis, pailit. Maka rahimakumullah, dalam bab fikih muamalah, ulama membahas satu bab namanya babur rahn. Apa itu ar-rahn? Ulama fikih membuat definisi tentang ar-rahn. War-rahnu fil istilahi asy-syar'i hiya tutlaku ala amroin. Rahn dalam epistemologi ilmu syara diungkapkan dengan dua hal, katanya. Yang pertama, ar-rahnu huwal ainul marhunah, yaitu sesuatu yang dirohankan atau digadaikan. Maka yang dimaksudkan dengan akad rohan itu sendiri, kata ulama, tiada lain adalah ja'lu ainin maliyatin wathiqatin bidainin yustaufa minha inda ta'adzuri wafaihi. Ini definisi yang disampaikan ulama fikih. Yang namanya rohan atau gadai itu menjadikan sesuatu yang berharga, wathiqah bidainin, sebagai jaminan utang. Jadi sesuatu yang berharga kita jaminkan sebagai utang yang akan diserahkan ketika orang tersebut tidak mampu membayarnya. Makanya saya katakan tadi, terjemahan kita itu ar-rahn artinya gadean. Pernah gade sesuatu, Pak? Megang gade apa gadein? Megang pernah, gadein pernah. Lalu dalam agama kita, apakah ar-rahn ini dibolehkan? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ada di Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surah terpanjang di dalam Al-Quran kita. Dari 114 surat, surah yang terpanjang adalah surah Al-Baqarah. Nah, di surah yang terpanjang ini ada ayat yang terpanjang juga. Dan luar biasanya Bapak hadirin rahimakumullah, ayat yang terpanjang itu berkaitan dengan ayat utang. Surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Nyampe di situ doang ayatnya? Tidak. Ini ayat terpanjang saya bilang tadi. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang ila ajalim musamma, pada waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka tulislah, catatlah. Kira-kira yang nyatet yang punya utang apa yang diutangin, Pak? Yang nyatet yang punya utang apa yang punya duit? Begini contoh, saya pinjem uang sama Pak Haji Irfan 2 juta. Kira-kira yang nyatet itu saya atau Pak Haji Irfan? Yang punya duit siapa? Yang punya duit Pak Haji Irfan. Kok enak banget yang punya utang nggak mau nyatet? Yang nyatet itu saya, Pak. Kenapa? Saya yang punya utang. Karena orang yang punya duit nggak punya kewajiban bayar, lah duit gua. Tapi saya yang pinjem duit wajib kudunya nyatetin biar inget. Nah, kenapa kemudian perintah Allah faktubuhu? Kata ulama, perintah faktubuhu ini adalah sebuah catatan yang harus diketahui kedua belah pihak. Sebagian ulama mengatakan hukumnya nggak wajib tapi sunnah, sebab kita nggak pernah tahu, Pak, bahwa orang hidup itu kan pasti mati. Kalau sampai nggak ada catatan saya yang punya utang, kemudian cuma Pak Haji Irfan yang punya duit, yang punya catatan, saya belum tentu percaya, Pak. Keluarga saya, ternyata saya meninggal, nanti repot urusannya, Pak. Makanya yang terbaik dua-duanya punya catatan. Makanya idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, tulis pakai kwitansi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama A dan B. Si A punya utang sama saya sebesar sekian, yang akan dibayar bulan sekian. Tanda tangan, saksi 2 orang. Supaya kalau ada yang meninggal dunia di antara keduanya, ada buktinya, Pak. Lah kalau sekarang di antara kedua belah pihak ada yang meninggal dunia, catatannya nggak ada saksinya, nggak jadi bukti. Mohon maaf, Pak, ini almarhum ngomong-ngomong punya utang, lah kagak ada di catatan bapak saya. Buktinya mana? Tuh ada WA-nya doang, nggak bisa jadi bukti, Pak. Karena Nabi kita Muhammad SAW saking ketatnya urusan utang, Pak. Nabi itu kalau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang yang meninggal dunia punya utang apa enggak? Kalau ternyata keluarganya bilang, ya Rasul punya, kalau gitu saya nggak jadi nyolatin. Nabi nggak jadi nyolatin kalau almarhumnya masih punya utang, kecuali keluarganya bilang, ya Rasul, almarhum punya utang, tapi utangnya saya tanggung semua. Anaknya yang ngomong, baru boleh. Jadi berdasarkan ayat 282 surah Al-Baqarah, yang terbaik urusan utang piutang ada catatannya, Pak. Nah, dalam ayat ini urusan utang piutang yang hanya catatan tapi tidak ada jaminan. Karena cara utang kedua, cara yang pertama hanya utang piutang tanpa jaminan, yang kedua utang piutang dengan jaminan yang kita kenal dengan nama gadeh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala,
di ayat berikutnya di Al-Baqarah 283, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Maka apabila kalian dalam keadaan musafir dan kalian tidak menemukan juru tulisnya untuk mencatat transaksi utang piutang, maka farihanum maqbudah, maka berikanlah jaminan untuk dipegang. Dengan kata lain, hadirin rahimakumullah, cara utang piutang yang kedua ini dibenarkan dalam Islam. Bahkan di masa Nabi kita Muhammad SAW, dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin wa rohanahu dir'an min hadidin. Rawahul Bukhari dan juga beberapa ulama-ulama hadis. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan kepada orang Yahudi, kemudian pembeliannya ini Nabi minta bayaran tempo, nggak dibayar cash. Warohanahu dir'an min hadidin, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi. Maka berdasarkan hadis ini, fahada yadullu ala masyru'iyyatir rahn wa jawazihi fi syar'i walau ma'a yahudiyyin. Maka kata ulama fikih, hadis ini menjadi dalil disyariatkannya gadaian dan kebolehan bertransaksi utang piutang, transaksi gadaian walau ma'a yahudiyin, walaupun dengan orang Yahudi. Dengan kata lain, urusan muamalah kita boleh lintas agama dan hukumnya sama. Jangan berpikir kalau ngutang sama orang Kristen mah nggak bayar nggak apa-apa. Beda agama ini sama pak hukum, dosa. Tadi kita di hari kiamat, lah kan dia nggak ketemu di sorga guru, di hari kiamat mah ketemu. Ya ini amat nggak ketemu ini di sorga, dosa mah tetap. Karena muamalah yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW ini adalah transaksi bersama orang Yahudi. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama fikih mengatakan bahwa transaksi seperti ini jelas agar akad utang piutang tersebut lebih kuat karena ada jaminan. Contoh begini, saya pinjam uang sebesar 30 juta rupiah dengan jaminan mobil saya, boleh, hukumnya halal. Mobil itu namanya harta gadaian sebagai jaminan kalau dalam jangka waktu yang ditentukan saya tidak mampu bayar. Yang haram dalam fikih, dalam hukum adalah akad yang memutuskan, Pak. Mana akad yang memutuskan? Begini contohnya, saya pinjam dulu nih 2 juta, jaminan gadaiannya HP saya, ini HP nilainya 5 juta. Tahu-tahu kata yang punya duit, oke, kamu saya kasih waktu 1 minggu. Kalau 1 minggu nggak bisa bayar, HP saya ambil. Ini nggak boleh, Pak. Ini sama dengan zaman penjajah dulu, Pak. Kita dipinjemin uang dengan bunga yang tinggi, dikasih waktu mepet. Utangnya misalnya cuma 10 juta, jaminannya tanah 50 meter.
diganceng lagi. Nah, kalau tanah 50 meter diganceng dapat 50 juta Pak? Nggak dapat. Tahu-tahu ini kan harga tanah, anggap misalnya 5 juta, nilainya 250 juta, padahal utangnya cuma berapa? 10 juta. Kadang orang dalam keadaan kepepet Pak, apalagi dia mikir biarin deh, yang penting gue dapat utangan. Anak masuk ke rumah sakit, pinjam kemana-mana nggak dapat, akhirnya nawarin ke orang, tolong deh Pak, saya minjem uang, jaminannya tanah saya tuh 50 meter di samping Masjid At-Taqwa, tapi kalau lu nggak bayar dalam sebulan, tanah lu yang 50 meter saya ambil ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting 10 juta buruan, ini anak saya masuk rumah sakit. Ini akad yang haram Pak. Kenapa haram? Karena nilainya jauh dari uang yang dipinjam. Lalu Islam bagaimana mengajarkannya? Ini larangan memutus akad rohan, karena yang betul itu adalah ketika ada perjanjian waktu. Tadi kan di awal utangnya suruh tulis, saya pinjam uang 10 juta rupiah dengan jaminan tanah 50 meter misal, dalam jangka waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan ternyata tidak bisa bayar, maka harus ada kesepakatan baru Pak. Apakah kamu mau ngutang terus atau kira-kira kapan bayarnya? Maka barang yang tadi dianggap sebagai jaminan hutang atau gadai hanya boleh dijual dengan harga yang pantas. Nanti sisa hasil penjualan atau penjualan tadi uangnya bayar yang 10 juta, sisanya wajib diambil oleh orang yang punya tanah. Itu yang namanya barang gadaian Pak. Makanya ulama fikih mengatakan, ketika sebuah transaksi orang yang menggadai, maka yang pertama harus ada namanya al-aqidani. Orang yang betul-betul berakad adalah orang yang memang punya utang, kemudian yang menjaminkannya pun jelas-jelas tanah ataupun barang jaminan miliknya. Saya pinjam uang, tahu-tahu saya bilang saya gadainya mobil. Pak Jirpan tanya, Ustadz, ini yang digadai mobil siapa? Mobil tetangga saya. Ya nggak boleh, ini kan cuma jaminan doang lah, nggak boleh lagi punya orang buat jaminan. Atau misalnya ini punya adik saya, nggak boleh, harus milik sendiri. Nah, problem di masyarakat kita para rahimakumullah, orang sering menggade posisi kendaraan yang sebetulnya belum lunas. Kira-kira boleh apa enggak? Saya tanya dulu deh, kalau kita punya mobil dalam keadaan kreditnya 3 tahun, baru jalan 2 tahun, kira-kira itu mobil kita atau bukan Pak? Bukan, belum hak milik lah. Kalau belum hak milik dijadiin gadean, tahu-tahu kita nggak bisa bayar angsuran bulanan, mobil ditarik, ngerugiin orang apa enggak? Ini dosa besar Pak. Makanya konsep dalam fikih muamalah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ini konsep fikih muamalah. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu harus 2 orang yang akan tadi. Ada orang yang punya utang, yang jelas-jelas memiliki barangnya untuk digadaikan. Yang kedua, ada orang yang punya uang,
yang akan memegang jaminan gadaian tadi. Kemudian yang kedua, at-taklid. Orang yang mengadakan akad tadi, dia juga adalah orang yang jelas-jelas sudah dewasa. Nggak boleh anak kecil, nggak boleh belum milik sempurna. Kalau belum milik sempurna, tidak terjadi yang namanya gadaian. Nah, ironisnya tadi saya bilang, padahal bukan punya kita, kita gadein, dosa. Kemudian as-sighat, syarat yang kedua adalah harus ada ijab dan qabul, supaya orang yang punya mobil tadi, misalnya kalau contoh mobil, motor, apapun boleh Pak, selama jaminan itu pertama barang yang berharga, yang kedua barang yang dijaminkan itu sesuatu yang nggak cepat rusak. Nggak boleh bapak saya menggadaikan pinjam uang, jaminan yang saya gadein adalah nasi uduk. Nasi uduk masa nggak pakai nunggu 2 hari. Atau saya gadein sebuah makanan, nggak boleh. Yang sesuatu boleh dijadikan jaminan hutang atau gadaian tadi adalah sesuatu yang bernilai, yang kalau orang itu nggak sanggup bayar utangnya, minimal barang itu bisa dijual untuk menutupi hutang si fulan tadi. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, siapa yang berhak menggunakan barang yang digadaikan? Ini lagi-lagi yang banyak terjadi di masyarakat kita. Al-qabdu syartun litamami aqdir rohni wa luzumihi. Menerima barang yang digadaikan adalah syarat dari sahnya transaksi gadai. Jadi kalau belum diterima barangnya, ya nggak bisa. Saya nggadein burung murai sepasang, burungnya mana? Kabur kemarin. Nah, burung kabur jadi jaminan, nggak boleh. Atau saya jaminkan motor, motornya mana? Lagi dipinjem teman saya sono di Bojong, nggak boleh, barangnya belum ada kok. Harus ada. Dan yang paling penting ini yang sering terjadi adalah makumullah, al-qasdu minar rohni an yakunal marhunu wathiqatan indal murtahin. Sesungguhnya tujuan dari akad gadai itu hanya sebagai jaminan hutang, sebagai kepercayaan orang yang punya uang kepada orang yang hutang, sebagai jaminan saja Pak. Karena namanya jaminan, maka in kanal marhunu la yantafi'u bihi ma'abaqai ainihi kan nuqudi wal hububi fala tazalu yadul murta'ini anhu nihaiyan tiwala fitratir rohni. Ini lagi-lagi problemnya ketika memang yang digadaikan itu sesuatu yang bisa dipakai. Yang banyak terjadi hari ini, misalnya orang menggadaikan mobil, menggadaikan motor, bahkan ada yang pernah saya dengar orang menggadaikan kontrakan. Pernah dengar ada orang gadaikan kontrakan? Ini boleh nggak Ustadz? Boleh sih boleh, tapi yang wajib menjadi catatan, yang pertama, orang yang megang gadaian tadi hanya sekedar titipan. Dia boleh pakai motornya, pakai mobilnya atas seizin orang yang punya, dan ia wajib untuk menjaga dengan sebenar-benarnya. Dia wajib beliin bensin karena dia yang pakai. Dia wajib gantiin oli karena dia yang pakai.
dan haram hukumnya motor yang digade, mobil yang digade disewain ke orang lain, duitnya diambil orang yang megang gade. Paham Pak? Paham? Saya ulang kalau nggak paham. Saya gadein mobil ke Bapak. Biasanya orang kalau gadein maunya mobilnya yang gede, Avanza, Mobilio, Sinia. Kalau mobil sedan nggak mau. Loh kan cuma jaminan. Emang kenapa nggak mau? Ternyata, nah ini, orang yang megang gadean mobil terkadang dipakai aji mumpung. Ketika ada orang nyewa mobil, lumayan nih, berapa nyewanya lu? Sebulan 5 juta. Padahal bukan mobil dia. Mobil siapa Pak? Mobil orang, mobil gadean kok. Uang hasil sewa mobilnya biasanya diambil siapa Pak? Diambil yang megang gadean. Padahal tuh mobil punya siapa? Pasti punya saya. Berarti kalaupun disewa uangnya buat siapa? Buat saya. Ternyata hari ini banyak orang yang mobilnya disewain, uang sewanya diambil oleh orang yang megang gadean. Ini hukumnya bertentangan dengan syarak. Contoh kedua Pak, ada orang yang megang kendaraan sebagai barang gadean, itu dipakainya berlebih-lebihan. Kalau mobil sendiri mah jarang banget dipakai, seminggu sekali doang, Sabtu Minggu pergi mancing. Ini mah kalau mobil sendiri dipakainya apik banget. Kalaupun dipakai jalan, tempatnya yang jalanannya enak, sayang supaya terotnya nggak rusak. Tapi kalau pakai mobil gadean, yuk kita mancing kemana? Ke Pondok Soga, ke Marunda, lantar mobil rusak, mumpung gadean. Astagfirullahaladzim. Padahal mobil itu cuma jaminan hutang Pak, bukan milik kita. Termasuk yang tidak boleh ketika ada orang meminjam uang, barang yang digadaikannya kontrakan atau sawah, tapi hasilnya diambil oleh orang yang megang gadean. Saya pinjem uang, jadi kenapa saya mulu contoh yang pinjem uang Pak ya? Gantian si A aja deh, jangan saya melulu. Si A pinjem uang ke si B. Si A punya kontrakan. Kata si A, Bang B, pinjemin saya uang 50 juta. Saya gadein kontrakan 3 pintu. Biasanya satu kontrakan 1 juta. Jadi 1 bulan abang nerima duit 3 juta. Kira-kira yang punya duit mau apa enggak Pak? Pinjem 30 juta, jaminan gadehnya kontrakan 3 pintu, hasilnya sebulan 3 juta. Ini mau nggak pinjemin? Lo udah pasti mau. Duitnya utuh, tiap bulan ada lebihnya 3 juta. Padahal kata Nabi kita Muhammad SAW, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Pinjaman yang model begini, kontrakan duitnya diambilin sama yang megang gadean, itu namanya riba. Konsepnya kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, saling menguntungkan. Nah kalau kasusnya kayak tadi Pak, yang paling untung siapa? Yang punya duit. Yang rugi yang punya kontrakan. Aturan kalau dicicil, punya utang 3 juta, kontrakan tiap bulan hasilnya 3 juta, 10 bulan lunas. Tapi gara-gara dibuat jaminan gade, selama dia belum bisa ngembaliin uang yang 30 juta, dia cuma ngeliatin doang, ya Allah 3 juta sebulan buat yang punya duit. Termasuk gadean sawah.
Ya Rob, yang punya sawah menyangkul capek, hasilnya dikasihin sama yang megang gadean, kapan bayarnya? Ini kata orang itu kan akadnya ridho biridho, guru. Ridho biridho dipaksa namanya, Pak. Jangan dibuat dalil semua itu katanya yang penting ridho biridho, maklum bil maklum. Ridho itu adalah sukarela yang berangkat dari hati, Pak. Karena konsep fikih muamalah sekali lagi adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, saling membantu. Bahkan saking hebatnya orang yang mau ngutangin, Pak. Bapak bantuin orang mau ngutangin, kata Nabi kita Muhammad SAW, pahalanya Allah akan kasih 18 kali lipat. Kalau ngasih cuman 10, kalau ngutangin 18 kali lipat. Kenapa kok bisa 18 kali lipat? Karena kata Nabi, orang yang utang pasti perlu, tapi kalau orang yang kita kasih, belum tentu orang yang kita kasih perlu. Maka yang terbaik, hadirin rahimakumullah, kalaupun ada orang yang mau pinjem uang kita dan kita ada, kemudian dia mau buat jaminan, silakan jaminannya kita pegang, tapi jangan kita untungkan. Dipakai nggak apa-apa, kita pakai tuh sawahnya, nggak ada masalah. Tapi kalau ada hasilnya disewain orang, kasihin yang punya tanah, kasihin yang punya mobil. Ntar mah udah kita kasihin nih, kemarin orang maksa banget nyewa mobil, udah saya bilangin ini bukan mobil saya, ini mobil teman saya lagi dititip di sini, tolong deh Pak Haji, saya perlu banget. Tahu-tahu beres mobil dikembaliin, saya dikasih uang nih 500.000 rupiah. Saya nggak mau, maksa suruh terima. Ini gimana kira-kira bang duitnya? Udah bang, nih saya ambil 500, ini buat abang 490.000, biar saya cebannya aja. Itu akan lain lagi, Pak. Udah, yang penting hak orang yang punya kita kasihin dulu, baru kemudian dia ngasihin kita. Inilah para hadirin rahimakumullah, bahwa urusan utang piutang, walaupun ini masuk dalam fikih muamalah, sangat bergantung pula pada pertanggungjawaban kita nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita merasa saya udah cukup sholatnya, udah cukup puasanya, tapi urusan muamalahnya nggak bener, percuma. Karena berarti kita telah berbuat zalim kepada orang lain. Karena prinsip yang paling utama adalah hablum minallah dengan hablum minan nas. Inilah para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian singkat tentang bab rohan. Walaupun kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih sangat panjang sekali, namun itulah beberapa kesimpulan dari fikih muamalah yang berkaitan dengan akad gadai. Prinsipnya, utang piutang baik dengan jaminan ataupun tanpa jaminan, ini adalah akad yang dibolehkan. Bahkan ini akad ketika kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling tolong menolong dan membantu saudara kita. Semoga ada manfaat.